Perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan untuk menyempurnakan aturan dasar negara seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, dan eksistensi negara demokrasi. Berikut adalah beberapa perubahan yang dilakukan pada UUD 1945, yaitu pembatasan kekuasaan presiden, perluasan otonomi daerah dan desentralisasi, penegakan hak asasi manusia, demokratisasi proses pemilihan, pemisahan struktur TNI dan Polri, pembentukan lembaga-lembaga baru seperti DPD, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Perubahan UUD 1945 dilakukan melalui proses pembuatan rancangan Undang-Undang RUU yang diusulkan oleh DPR dan disetujui oleh MPR. Kira-kira ada perubahan apa aja sih, Tam, menurut lo? Ada nih, Ti. Jadi, UUD 1945 itu pernah yang namanya ngalamin beberapa perubahan penting yang dilakukan itu dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Jadi, di sini itu perubahannya itu ada perubahan pertama itu dilakuinnya pada 14 sampai 21 Oktober 1999 dalam sidang umum MPR. Dan yang kedua, perubahan kedua dilakukan pada 7 sampai 18 Agustus 2000-an dalam sidang tahunan MPR. Dan perubahan ketiga dilakuinnya itu pada 1 sampai 9 November 2001 dalam sidang tahunan MPR. Dan perubahan keempat dilakukan pada 1 sampai 11 Agustus 2002 dalam sidang tahunan MPR. Jadi, perubahan pertama 1999 itu mereka itu menyempurnakan struktur dan mekanisme lembaga negara termasuk penegasan tentang pemisahan kekuasaan. Dan yang kedua, ada perubahan tahun 2000-an. Mereka itu mengatur tentang pemilihan presiden secara langsung, penguatan hak-hak asasi manusia, serta menambahkan ketentuan mengenai kekuasaan legislatif. Dan perubahan ketiga, tahun 2001, mereka itu mengubah beberapa pasal terkait dengan kewenangan MPR dan tata cara pengambilan keputusan, serta memperjelas pengaturan tentang otonomi daerah. Dan yang keempat itu ada perubahan pada tahun 2002, di mana mereka semua itu menyempurnakan sistem ketatanegaraan dan memberikan lebih banyak penegasan tentang prinsip-prinsip demokrasi dan pelindungan hak asasi manusia.